Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubah Prawoto, NIM 124010123, Prodi Hukum Tata Negara semester 3. Akan mempresentasikan mata kuliah ilmu mantik dengan materi istidlal. Istidlal adalah pindahnya pemikiran dari suatu yang diketahui pada suatu yang tidak diketahui, dengan menjadikan apa yang diketahui menjadi perantara bagi sesuatu yang tidak diketahui. Jadi istidlal merupakan pembahasan yang sangat penting dalam ilmu mantik dan mempunyai tujuan utama, karena dengan istidlal kita akan mampu memindahkan pemikiran yang telah diketahui pada pemikiran yang tidak diketahui, sehingga dapat memperoleh sesuatu sesuai dengan yang diinginkan dan menemukan tujuannya. Istidlal terbagi menjadi dua macam, yaitu istidlal istiqroi atau istibati dan istidlal qiyasi. Yang pertama istidlal istiqroi atau istibati, yaitu istidlal yang dibentuk dengan menggabungkan bagian-bagian dan menelitinya secara lengkap, serta dapat menyampaikan hal kepada kesimpulan yang bersifat umum. Contoh, setelah melihat berbagai macam hewan yang menggerakkan rahang bawah pada waktu makan, maka didapatkan kesimpulan hewan itu menggerakkan rahang bawah pada waktu makan. Yang kedua, istidlal qiyasi adalah suatu proses pemecah pemikiran pada saat pindahnya pemikiran dari kenyataan yang diketahui menuju kenyataan yang tidak diketahui, sebagai kaidah diperolehnya untuk sampai pada tujuan. Contoh, Anda adalah orang yang berjuang demi kebaikan negara. Setiap orang yang berjuang demi kebaikan negara, maka dia adalah warga negara. Jadi Anda adalah seorang warga negara. A. Istidlal qiyasi atau qiyas. Qiyas adalah dua qadliyah atau lebih yang disusun dan dapat menghasilkan kesimpulan itijah. Contoh, khamr itu memabukkan. Semua yang memabukkan itu jadi haram. Khamr itu haram. Bagian-bagian istidlal qiyasi jika dibuat dari segi had atau batasan ada 3 bagian, yaitu had asghar, batasan kecil, had akbar, batasan besar, dan had awsah, batasan sedang. Yang pertama, had asghar, batasan kecil, adalah qadliyah yang kesimpulannya menjadi maudu, subjek dari keputusan. Contoh, khamr. Yang kedua, had akbar, batasan besar, yaitu qadiyah yang kesimpulannya menjadi makmul, predikat. Dan keputusan dari keputusan maksudnya. Contoh, haram. Yang ketiga, had awsat, batasan sedang, adalah sesuatu yang diulang-ulang dalam 2 qadiyah, baik qadiyah yang pertama dan kedua. Contoh, memabukkan. Jadi bagian-bagian istidlal qiyas jika dilihat dari segi qadiyal, maka memiliki 3 bagian, yaitu makadinal sokuro, makadimah kubro, dan natijah. Makadimah subro yaitu suatu yang mengandung bat ashar. Contoh, khamar itu memabukkan. Sedangkan yang kedua, mukadimah kubro, yaitu suatu yang mengandung badabar. Contoh, setiap yang memabukkan itu haram. Jadi apapun, contoh, walaupun bukan khamar tapi memabukkan ya haram. Kalau khamar ya udah pasti haram. Yang ketiga, natijah, kesimpulan.
contoh hamar itu haram. Ya, jadi udah kesimpulan tuh, natijah kesimpulan. Jadi kalau hamar itu bentuknya apapun ya haram, begitu. Nah, kias terbagi menjadi dua bagian, yaitu kias istiqrani dan kias istisnai. Nah, bagian ini nanti dilanjutkan di part 2 ya sahabat semua. Demikian sementara presentasi singkat ilmu mantik bab istidlal. Hadza wallahu ya'ana wa yarfa'na walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.